Baik, sebelum kita akan sama-sama membahas, tema pembinaan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita mengawalinya dengan kita memohon pertolongan daripada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, kami terus bersyukur atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam segala kesibukan kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dan bahkan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami pada saat ini masih melalui Zoom, kami percaya bahwa wadah ini digunakan oleh Tuhan untuk terus senantiasa dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kami, bahkan juga untuk mendorong supaya kami terus banyak belajar akan firman Tuhan, sehingga dalam pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu boleh menolong setiap kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini, terutama dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen-nya sudah bisa dilihat? Ya, Cantau. Iya, bisa, Cantau. Ya, Bapak Ibu, rekan sekalian, pada malam hari ini kita terus belajar tentang doktrin eskatologi, yaitu doktrin tentang akhir zaman. Dan tema kita pada malam hari ini barangkali akan mengakhiri kita untuk kita membahas akan doktrin eskatologi. Ketika kita akan belajar bersama-sama tentang kebangkitan orang mati, maka kebangkitan orang mati akan kita bahas pada malam hari ini bukanlah kebangkitan seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Karena kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab, maka kita bisa melihat ada beberapa orang yang dibangkitkan. Nah, jadi pada malam hari ini kita tidak akan membahas kebangkitan mereka, ya, karena kebangkitan mereka itu berbeda dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau kita menelusuri di dalam Alkitab, paling tidak kita bisa menemukan kurang lebih ada 7 tokoh Alkitab yang dibangkitkan. Ya, ada anak daripada janda di Sarfat di zaman Perjanjian Lama, lalu kemudian ada anak perempuan di Nain yang dibangkitkan juga ketika meninggal. Lalu kemudian juga di dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan, Tabita dan anak Yairus, dan ada satu pemuda yang ceritanya sangat unik ya, yang dibangkitkan oleh Paulus, yaitu Eutikus. Ketika Paulus sedang mengajar dan Eutikus tertidur, lalu kemudian dia jatuh ke bawah dan kemudian dia mati. Dan pada saat itu dibangkitkan oleh Paulus mengatakan bahwa dia hanya tidur, padahal sebetulnya dia memang mati, begitu ya. Karena dia tertidur ketika Paulus sedang mengajar orang-orang pada saat itu. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus berbicara tentang kebangkitan pada akhir zaman. Nah, kebangkitan orang mati atau akhir zaman ini sendiri sering juga disebut, kalau kita di dalam pengakuan iman rasuli itu adalah tanda kurung gitu ya, kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging begitu ya, kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging. Dan hal ini juga disampaikan oleh Calvin di dalam Institutio yang ditulis olehnya, yang menyebutkan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan daging. Jadi kebangkitan pada akhir zaman itu adalah kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Jadi Calvin mengatakan demikian, dan bahkan bukan hanya Calvin gitu ya, kita pun mengakuinya di dalam pengakuan iman rasuli kita yang setiap hari Minggu kita ikrarkan, dan sebagian besar gereja juga menyampaikan hal yang sama. Nah, kita akan masuk di dalam dasar Alkitab mengenai doktrin kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh. Yang pertama kita akan melihat dalam sisi Perjanjian Lama. Ya, kita pada malam hari ini akan melihat banyak ayat-ayat Alkitab ya, supaya kita tidak mudah disesatkan atau dibengkokkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bersama-sama kita melihat di dalam Ayub 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Nah, di situ Ayub mengatakan bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan seterusnya ya. Lalu kemudian di dalam Keluaran 3 ayat 6 menyampaikan hal yang sama juga, bahkan Keluaran 3 ayat 6 ini dikutip oleh Tuhan Yesus ketika
Tuhan Yesus sedang mengajar tentang kebangkitan orang mati kepada orang-orang Saduki. Kenapa Tuhan mengutip Keluaran 3 ayat 6 ini? Karena orang-orang Saduki pada saat itu, salah satu golongan daripada orang-orang Yahudi tidak percaya adanya kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Maka dari itu, Yesus menggunakan Keluaran 3 ayat 6 ini untuk mengajarkan kepada mereka tentang kebangkitan. Bunyinya demikian, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, lalu kemudian selanjutnya di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Tolong di-add karena di layar saya sangat terganggu, menutupi layar saya di ini yang add Lau Seliming ya. Tolong dicepat add ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyang. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Perhatikan ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati atau Seul dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, berarti dari ayat ini mendikasikan bahwa ada kebangkitan orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, lalu kemudian kita juga bisa melihat ayat ini dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28 dan 31 ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang kebangkitan. Jadi ayat ini dipakai oleh Paulus untuk memberitahukan adanya kebangkitan orang mati. Nah, lalu kemudian di dalam Daniel 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, Daniel 12 ayat 2 juga ini dikutip di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebangkitan. Ya. Jadi Daniel 12 ayat 2 ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang adanya kebangkitan orang mati. Nah, kenapa ayat-ayat di dalam perjanjian lama ini saya bacakan semua? Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa konsep kebangkitan orang mati di dalam perjanjian lama itu diadopsi dari pengajaran-pengajaran bukan daripada orang Israel begitu. Itu diadopsi oleh pengajaran di Asyur ketika mereka berada di dalam pembuangan. Nah, tetapi ketika melihat ayat-ayat ini dengan sendirinya apa yang diasumsikan itu adalah keliru, gitu ya. Karena dengan jelas sebelum zaman pembuangan pun di dalam perjanjian lama ada ayat-ayat yang membicarakan dengan secara jelas atau secara eksplisit tentang kebangkitan orang mati, ya seperti di Mazmur, Daniel, gitu ya. Di Mazmur dan bahkan juga Ayub begitu ya, sebelum di zaman pembuangan. Jadi bagian-bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa doktrin tentang kebangkitan orang mati tidak diadopsi oleh orang Israel daripada orang Asyur atau Persia, tetapi memang ini diajarkan kepada mereka dari sejak perjanjian lama ya, dari zaman Ayub, Daud, dan juga dengan di Daniel juga ada. Kan Daniel di dalam konteksnya mereka sudah di dalam pembuangan seperti itu ya. Kalau kita hanya menggunakan Daniel, kita bisa mengasumsikan bahwa memang benar bahwa pengajaran tentang kebangkitan orang mati ini bisa diadopsi oleh orang Israel dengan pengajaran-pengajaran ketika mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi Mazmur dan Ayub ini menegaskan bahwa salah ya, kemungkinan seperti itu tidaklah benar. Mari sama-sama kita akan melihat ayat-ayat di dalam perjanjian baru yang berbicara tentang doktrin kebangkitan orang mati. Yang pertama kita dapat melihat di dalam Matius 16 ayat 21, terus kemudian di dalam ayat Matius 17 ayat 23 dan Matius 20 ayat 19. Nah, ayat-ayat ini memang sengaja saya tidak bacakan karena sangat banyak sekali yang membicarakan tentang kebangkitan orang mati ya di dalam perjanjian baru. Nah, ayat-ayat ini membicarakan nubuatan Kristus tentang kebangkitannya sendiri pada hari ketiga setelah kematian. Nah, saya kira ayat ini, teks ini merupakan teks yang sangat familiar ya bagi kita ketika
berbicara tentang kebangkitan Yesus, karena ini seringkali dibahas ketika Paskah gitu ya, Jumat Agung dan Paskah gitu. Ayat ini, bagian ini sering kita bahas. Lalu kemudian ada juga di dalam Matius 22 ayat 31 sampai 32, Yohanes 2 ayat 19 sampai 22, terus kemudian Matius 5 ayat 28 29 dan 11 sampai ayat 11 ayat 25 sampai 26. Ayat-ayat ini membahas tentang pengajaran Kristus tentang kebenaran kebangkitan. Kalau yang awalnya itu ayat itu membahas tentang ada nubuatan tentang kebangkitan dari Yesus sendiri. Kemudian yang kedua ini, ayat-ayat ini dikelompokkan adalah pengajaran Kristus tentang kebenaran kebangkitan. Lalu kemudian yang ketiga, kita melihat juga ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru yang membicarakan tentang kebangkitan orang mati adalah 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 25, terus kemudian ayat 35 sampai 50, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4, Filipi 3 ayat 21 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Ayat-ayat ini merupakan bagian-bagian yang dipakai Rasul Paulus ketika dia mengajarkan adanya kebangkitan tubuh setelah kematian, gitu ya. Nanti ayat-ayat ini kita akan melihat selanjutnya ketika kita akan terus menanjak membahas tentang kebangkitan orang mati ini atau kebangkitan kebangkitan tubuh. Jadi saya tidak akan membacanya sekarang. Nah, kita akan melihat saat ini dasar daripada kebangkitan orang mati. Nah, yang pertama adalah kebangkitan orang mati tidak bisa dilepaskan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting sekali ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kebangkitan orang mati, ya, pengajaran atau doktrin kebangkitan orang mati tidak bisa dilepaskan dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 11, 1 Korintus 6 ayat 14, 1 Korintus 15, dan 2 Korintus 4 ayat 14, di sana secara eksplisit kebangkitan Kristus menjadi pusat daripada pengajaran kebangkitan oleh Paulus. Jadi sekali lagi, kebangkitan orang mati atau doktrin kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging yang disebutkan oleh Calvin tidak bisa dilepaskan dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan ini sangat jelas sekali kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, begitu ya. Secara eksplisit, Paulus membicarakan secara gamblang dan panjang lebar, Kristuslah yang menjadi pusat daripada pengajaran kebangkitan oleh Paulus. Sebab itu kebangkitan Kristus tak diragukan lagi menjadi dasar dan titik pangkal kepercayaan kebangkitan orang mati. Nah, jadi pada malam hari ini ketika kita akan melihat kebangkitan orang mati secara umum, universal, maka kita juga harus melihat terlebih dahulu kepada kebangkitan Kristus. Atau kita harus terlebih dahulu memahami apa yang terjadi dengan kebangkitan Kristus. Ya, nanti kita akan melihat dasar daripada ayat-ayat tersebut. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Di sana Paulus mengatakan bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sekali lagi Paulus mengatakan bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Demikian juga di dalam ayat 23, Paulus mengatakan bahwa tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Kristus yang menjadi poin utama di dalam kebangkitan orang mati ini. Jadi Kristus adalah yang menjadi yang pertama. Atau yang dikatakan bahwa sebagai buah sulung daripada kebangkitan orang mati ini. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak bisa melepaskan doktrin kebangkitan orang mati ini daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, maka ini menjadi acuan kita untuk kita memandang tentang doktrin kebangkitan orang mati secara universal. Ya, kita lanjut ya.
Sekarang kita masuk di dalam eh, sorry, John Calvin mengatakan bahwa ada yang kelewat ya. John Calvin mengatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka seluruh kematian Kristus tidak berfungsi apa-apa. Nah, maka saya mengatakan tadi bahwa doktrin kebangkitan ini sangat penting sekali, kebangkitan orang mati ini, ketika kita melihat pada Kristus, karena ya seperti yang disampaikan oleh John Calvin ini, jika Kristus tidak bangkit, maka kematian Kristus tidak berfungsi apa-apa. Atau dengan kata lain, ya tidak ada gunanya begitu ya, apa yang dilakukan oleh Kristus sampai rela mati di atas kayu salib menjusukkan darahnya, ya begitu ya, sampai dia habis-habisan ya di atas kayu salib. Semuanya itu tidak berfungsi apa-apa, apa yang dilakukannya pada saat kematian, bila mana ia tidak bangkit. Sekarang kita masuk di dalam natur kebangkitan. Nah, berbicara tentang natur kebangkitan, maka kita bisa melihat yang pertama adalah kebangkitan merupakan karya daripada Allah Tritunggal, ya. Jadi bukan hanya karya pribadi per pribadi daripada Allah itu sendiri, gitu ya. Bapa atau anak sendiri atau Roh Kudus sendiri, gitu ya. Mari sama-sama kita melihat bagian ini. Yang pertama adalah meskipun di dalam beberapa kasus atau ayat seperti di Matius 22 ayat 29, 2 Korintus 1 ayat 9 tidak disebutkan secara spesifik secara pribadi ya namanya, tetapi sangat jelas di dalam ayat-ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah lah yang membangkitkan orang mati. Jadi bukan pribadi yang lain gitu ya. Jadi Allah. Ya kalau Allah berarti kita bisa berasumsi bahwa Allah Tritunggal gitu ya. Di dalam ayat-ayat seperti Matius 22 ayat 9 dan 2 Korintus 1 ayat 9. Atau mungkin saya bisa baca ya salah satu ayatnya, contoh aja ya. 2 Korintus 1 ayat 9 saja saya baca buat kita sekalian. 2 Korintus 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Memang di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 ini sama halnya dengan Matius 22 ayat 9 gitu ya, tidak menyebutkan secara spesifik nama Allah gitu ya, nama Allah siapa, Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Roh Kudus gitu ya, hanya menyebutkan nama Allah. Oleh karena itu maka kita juga bisa berasumsikan bahwa ini merupakan karya daripada Allah Tritunggal, bukan hanya pribadi per pribadi. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kebangkitan orang mati disebutkan sebagai karya daripada Tuhan Yesus. Nah, saya kira ini kita tidak perlu membahas ayat ini satu demi satu begitu ya, karena memang ayat ini secara gamblang jelas sekali menyebutkan bahwa Yesus, karya kebangkitan orang mati itu merupakan karya daripada Yesus sendiri. Nanti ayat-ayat ini juga kita akan membahas di dalam pembahasan selanjutnya, gitu ya, di dalam berkaitan dengan kebangkitan orang mati ini. Nah, lalu kemudian kebangkitan orang mati adalah merupakan karya daripada Allah Roh Kudus, meskipun tidak secara langsung di dalam Roma 8 ayat 11, tetapi secara implisit, ya, jadi bukan secara eksplisit, secara implisit. Ayat tersebut bisa dikaitkan dengan ayat tersebut, kebangkitan yang disebutkan di dalam Roma 8 ayat 11 merupakan karya daripada Allah Roh Kudus. Lalu kemudian kita akan melihat natur yang kedua adalah kebangkitan orang mati adalah kebangkitan secara fisik atau jasmani gitu ya. Secara fisik atau jasmani. Nah, di bagian ini seringkali banyak orang salah ya di dalam memahaminya. Mereka berpikir ketika dibangkitkan, kita bangkit bukan secara fisik atau jasmani, tetapi secara roh, begitu, atau spiritual. Nah, dari sejak zaman Paulus sampai sekarang, ada sebagian orang beranggapan kebangkitan orang mati bersifat spiritual, gitu, seperti yang saya katakan tadi ya. Mereka beranggapan bahwa tubuh spiritual bukan bersifat materi, tetapi terdiri dari unsur cahaya. Ya, jadi sekali lagi mereka mengatakan bahwa kebangkitan orang mati itu hanya sifatnya spiritual. Kenapa spiritual? Karena mereka beranggapan tubuh spiritual
bukan bersifat materi atau jasmani begitu, yang bisa dapat dipegang, dapat diraba begitu ya, yang betul-betul real atau nyata, tetapi terdiri dari unsur cahaya. Nah, gambaran ini mereka peroleh ketika mereka melihat pernyataan Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus di Damaskus. Jadi bagi mereka Paulus hanya melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya yang berkilau atau bercahaya. Nah, sehingga mereka berasumsi bahwa kebangkitan orang mati merupakan tubuh spiritual yang terdiri dari cahaya begitu ya, karena pada saat Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Damaskus, Paulus mengatakan bahwa dia hanya bisa melihat Yesus itu berupa cahaya begitu ya. Nah, sehingga mereka berasumsi bahwa kebangkitan orang mati nanti bukan bersifat jasmani, bukan bersifat fisik, tetapi spiritual ya, yang bukan materi tetapi unsur-unsur cahaya di dalamnya. Ya, saya pun juga sangat sulit begitu ya bagaimana untuk menjelaskan, mendeskripsikan unsur-unsur cahaya itu kok bisa menjadi sebuah tubuh begitu ya, sangat sulit. Tetapi pemahaman ini dari sejak zaman Paulus sampai sekarang masih ada begitu ya. Nah, selanjutnya, tetapi Paulus dengan tegas, kalau yang pertama tadi kan itu asumsi daripada beberapa orang ya begitu ya. Ketika mereka mengatakan tubuh kebangkitan itu berupa unsur cahaya, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan di Damaskus, dia hanya melihat cahaya ya. Tetapi Paulus sendiri menyebutkan dengan tegas bahwa Yesus mengalami kebangkitan tubuh dan ia adalah buah sulung dari kebangkitan dan sebagai yang sulung di antara mereka yang bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ya, jadi Paulus tidak memiliki pemahaman bahwa kebangkitan orang mati itu hanya bersifat spiritual atau unsur cahaya begitu ya. Itu hanya asumsi daripada orang-orang ketika mereka membaca tulisan Paulus yang berjumpa dengan Tuhan. Paulus sendiri tidak mengatakan seperti itu. Paulus dengan tegas menyebutkan bahwa Yesus mengalami kebangkitan tubuh. Ya, dan ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Dan bahkan tidak cukup di situ, ada juga ayat-ayat yang lain yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan Kolose 1 ayat 18. Karena disampaikan bahwa ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Lalu kemudian di dalam Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, bukan bangkit secara tubuh ya, karena Yesus menampakkan diri kepada orang-orang pada saat itu. Nanti kita akan melihat ya bagaimana cara penampakan Tuhan secara jasmani atau secara fisik ketika Tuhan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan setelah dia bangkit. Nah, Birkhoff berpendapat bahwa tubuh kebangkitan kita sama seperti yang dikenakan oleh Yesus, yakni bukan suatu ciptaan yang baru, tetapi tubuh yang sama namun memiliki kualitas yang berbeda yang disebut tubuh kemuliaan oleh Alkitab. Jadi saya setuju juga apa yang disampaikan oleh Birkhoff, dan pandangan Birkhoff ini juga merupakan sebuah pandangan sebagian besar daripada tokoh-tokoh teologi begitu ya. Mereka pendapat atau seragam dengan apa yang disampaikan oleh Birkhoff ini. Sekalipun memang ada beberapa yang ya seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka percaya bahwa tidak ada tubuh secara fisik atau secara materi secara jasmani begitu ya dalam kebangkitan. Tetapi sebagian besar mengatakan bahwa ketika kita bangkit ada tubuh secara jasmani gitu ya. Tubuhnya tetap sama, materi jasmani fisik, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Jadi sudah sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, mari sama-sama kita melihat bagaimana ciri-ciri dari tubuh kemuliaan. Nah, untuk memperoleh informasi ini maka
saya memberitahukan kepada kita seperti yang saya katakan di awal, untuk kita membahas tentang doktrin kebangkitan tubuh ini, maka karena Yesus yang menjadi yang sulung atau buah sulung daripada doktrin kebangkitan ini, maka kita harus melihat apa yang terjadi dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, gitu ya. Yang pertama adalah ciri-ciri daripada tubuh kemuliaan, terjadi perubahan yang besar, maka dari itu ia tidak langsung dikenali. Ketika awal Tuhan Yesus bangkit, maka Maria berpikir bahwa Yesus itu tukang kebun. Tapi bukan berarti tidak bisa dikenali, begitu ya. Jadi ada kesulitan mereka untuk mengenali Yesus ketika Yesus bangkit. Maria berpikir bahwa Yesus itu adalah tukang kebun. Lalu kemudian Yesus itu bisa datang dan pergi secara tiba-tiba. Kita dapat melihat di dalam Lukas 24 ayat 31, lalu kemudian ayat 36, Yohanes 20 ayat 13, terus kemudian ayat 19, lalu kemudian 21 ayat 7. Tetapi tubuhnya real, begitu ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh Tuhan Yesus ya, ketika dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Maria sulit mengenal Tuhan ya. Lalu kemudian kita ingat juga peristiwa perjalanan dua orang ke Emmaus. Padahal mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka masih sulit untuk mengenal Yesus. Tetapi perlu saya ingati bahwa bukan berarti tidak bisa dikenali. Yang mereka masih sulit mengenal Yesus. Nah, lalu kemudian dalam Lukas 24 ayat 37 sampai 43. Lukas 24 ayat 37 sampai 43, di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan ia bukan hantu, sangat jelas sekali. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, kalau begitu saya baca aja ya ayatnya supaya lebih jelas ya. Karena ini merupakan sebuah narasi yang sangat yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepada para murid pada saat itu. Lukas 24 ayat 37. Lukas 24 ayat 37 sampai 43. Mereka terkejut dan takut dan menyangka ketika mereka melihat Tuhan ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Iya, di sini Yesus. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, jadi konteks ayat ini ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat yang sedang makan. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri pada saat mereka makan, mereka berpikir, mereka ketakutan begitu. Mereka sangat takut. Oleh karena itu maka Yesus mengatakan kepada mereka, "Saya bukan hantu." Kalau hantu itu tidak berdaging, gitu kan, dan tidak bertulang, dan bahkan tidak makan, begitu ya. Karena di dalam ayat ini Yesus makan, begitu ya. Yesus makan ikan goreng. Nah, bukan berarti nanti kalau kita sudah dibangkitkan, gitu ya, kita di surga kita masih makan-makan, begitu ya. Enggak ya. Tapi ini hanya membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu betul-betul secara fisik, secara jasmani, ada tulangnya, gitu ya, ada dagingnya, gitu ya, dan bahkan bekas lukanya pun juga ada, gitu ya, di dalam ayat ini. Lalu kemudian Yohanes 20 ayat 19, di situ kelihatan perubahan-perubahannya di dalam tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus itu bisa menembus pintu. Ketika mereka sedang ketakutan, mereka menutup semua pintu pada saat itu. Yohanes 20 ayat 19, saya bacakan bagi kita sekalian ya, supaya lebih jelas. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, jadi ini sangat jelas sekali begitu ya.
ketika para murid pada saat itu sangat takut, ya, sangat takut, mereka bersembunyi, semuanya dikunci, pintu dikunci, ya jendelanya juga pasti dikunci begitu ya. Nah, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka gitu ya, dan mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Jadi tubuh kemuliaan Yesus itu bisa menembus pintu. Jadi tubuh kemuliaan Yesus ini tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Sangat jelas sekali, Yesus bisa masuk ke begitu aja begitu ya. Tapi tubuh Yesus ini gitu ya real begitu, tubuh jasmani, tubuh real, tetapi dia bisa menembus pintu ya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 20 dan 27, seperti yang saya bacakan tadi di sana, Yesus membuktikan bahwa benar dia ini yang telah bangkit. Dan pada saat itu ketika semua murid ragu, ya, Thomas membuktikan gitu ya, Thomas ragu dan Thomas membuktikan bahwa untuk menjawab keraguannya, yang datang itu menampakkan diri kepada mereka adalah Yesus. Jadi sangat salah kalau kita mengatakan bahwa Thomas itu takut gitu ya. Thomas itu tidak takut. Murid-murid yang lain itu takut, tapi Thomas sebetulnya tidak takut. Tetapi ada keraguan di dalam Thomas bahwa benar-benar yang menampakkan diri itu adalah Yesus. Jadi antara takut dan ragu itu beda gitu ya. Kalau takut, perasaan itu kan berkaitan dengan perasaan kita. Kalau takut ya ragu itu berkaitan dengan konsep kita yang skeptis gitu ya. Jadi harus perlu dibuktikan. Nah, seperti itu. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi betul-betul Tuhan membuktikan bahwa aku ini gurumu loh, Tuhanmu loh, yang bersama-sama dengan engkau, yang telah mati dan saat ini telah bangkit seperti apa yang pernah saya ajarkan kepada kalian, bahwa benar saya bangkit. Nah, bahkan bekas lukanya masih ada di dalam tubuhnya gitu ya, bekas luka tombak, tangannya yang dipaku itu, lubang-lubang di tangannya itu masih ada, dan di kakinya, dan itu dibuktikan sendiri oleh Thomas. Maka dari itu akhirnya Thomas percaya gitu ya. Nah, oleh karena itu Herman Ridderbos pernah mengatakan bahwa untuk membuktikan siapa dia atau siapa Yesus, Yesus menunjukkan bekas-bekas luka dari penderitaan dan kematian yang kejam yang pernah dialaminya. Tetapi tidak hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia itu atau Yesus yang bangkit itu, tapi juga sekaligus menyatakan tanda kebenangan kepada para muridnya pada saat itu. Nah, Herman Ridderbos ini mengungkapkan satu pemahaman yang luar biasa begitu ya. Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan dia yang telah bangkit itu, dia bukan hanya sekedar ketika dia menunjukkan luka-lukanya, ya, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan lukanya dan penderitaan yang dialami oleh dia sampai mati, tetapi juga sekaligus membuktikan tanda kebenangan kepada para muridnya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit kembali untuk apa? Mengalahkan maut. Seperti yang telah disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita mengingat sebuah ayat Kejadian 3 ayat 15 bahwa kepala si ular ini akan diremukkan, dan ini dibuktikan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mati, lalu kemudian Yesus bangkit. Ya, sehingga ini merupakan sebuah tanda bukti kemenangan kepada mereka. Jadi Yesus bukan hanya sekedar membuktikan ini loh saya yang mati ya oleh karena saya disiksa, tapi juga sekaligus menunjukkan tanda kemenangan. Ya, ini luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada para murid pada saat itu. Kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Paulus mengatakan demikian. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula
tubuh rohania. Nah, ini merupakan ayat yang salah satu ayat juga yang menjelaskan bagaimana ciri-ciri tubuh kemuliaan ya. Jadi Paulus mengkontraskan di sini beberapa hal ya. Untuk menjelaskan ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Anthony Hoekema ya di dalam bukunya Alkitab dan Akhir Zaman. Dia mengatakan untuk menggambarkan tubuh kebangkitan yang disampaikan oleh Paulus di sana. Dia mengontraskan 4 hal di sana. Yang pertama adalah binasa dan yang tidak binasa. Jadi kontras yang pertama yang disampaikan di dalam ayat tersebut adalah binasa dikontraskan, jadi tubuh yang binasa dan yang tidak dapat binasa atau apartasia. Nah, benih tubuh yang binasa ini yang kita punya sebelumnya, sebelum kita mengalami tubuh kebangkitan adalah seperti misalnya ya kita di dalam tubuh kita ada benih sakit penyakit gitu ya. Oleh karena itu maka jangan heran kalau kita sakit ya, karena memang kita di tubuh kita yang kita punya ini ya memang tubuh yang akan nantinya binasa gitu ya, ketika kita mati itu akan binasa. Dan sekaligus juga ya mengingatkan kepada kita sebetulnya kalau kita sakit ya wajar-wajar aja gitu ya, tapi bukan berarti ya kita cari-cari sakit gitu ya, jangan gitu ya. Kita juga harus menjaga tubuh kita, sekalipun tubuh kita yang kita kenakan sekarang adalah tubuh yang dapat binasa, yang nantinya ketika kita mati atau kita meninggal mungkin di dalam dunia ini. Nah, tubuh binasa ini juga ciri-cirinya yaitu ya kalau kita banyak beraktivitas, kita banyak melakukan kegiatan, misalnya olahraga atau melakukan sesuatu gitu sepanjang hari, maka kita akan lelah, gitu ya. Kita akan lelah. Dan ada kematian di dalam tubuh kita, gitu ya. Ada kematian. Nah, tubuh yang tidak dapat binasa di sini selanjutnya adalah tak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi sakit penyakit ya, tubuh tidak binasa ya ketika kita dibangkitkan dan kita memiliki tubuh kemuliaan, jadi kita tidak ada lagi sakit penyakit ya. Tubuh kita sudah diubahkan. Jadi yang tubuh yang bisa binasa, yang bisa sakit, yang bisa lelah, yang bisa binasa, tetapi ketika kita dibangkitkan, maka tubuh kita telah diubah. Tidak ada lagi sakit penyakit dan tidak ada lagi yang namanya kebinasaan atau kematian. Lalu kemudian kontras selanjutnya di dalam ayat ini disampaikan oleh Paulus, yaitu kehinaan atau atimia dan kemuliaan atau doksa. Ini dikontraskan oleh Paulus. Nah, apa yang dimaksud dengan hina? Ya hina pada akhirnya ketika kita mati maka kita akan dikubur gitu ya. Konsep di zaman orang pada saat itu ketika kita mati atau kita dikubur maka itu merupakan sebuah tanda kehinaan merupakan sebuah tanda kehinaan karena kita dikubur gitu ya. Kita nantinya siapapun juga kita ya, sekuat apapun juga kita ya, nantinya kita juga akan mati gitu. Itu sebuah tanda kehinaan di konsep orang zaman konteks tulisan itu oleh Paulus. Lalu kemudian kemuliaan maksudnya kita akan mengalami kebangkitan dan perubahan dari dalam tubuh itu sendiri ya. Jadi ketika kita mati ya kita dikubur, tidak berhenti di situ, ada kemuliaan yang kita peroleh. Tubuh kemuliaan maksudnya kita akan mengalami kebangkitan dan perubahan dari dalam tubuh itu sendiri. Lalu kemudian kontras selanjutnya yang disampaikan oleh Paulus adalah antara kelemahan dan kekuatan ya, asteneia dan dinamis. Apa maksud daripada kekuatan ini atau asteneia ini? Kelemahan, asteneia. Lemah artinya seperti yang disampaikan di awal, tubuh kita bisa lelah, bisa capek, ya kita membutuhkan istirahat saat beraktivitas, tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita memiliki, tubuh yang kita kenakan ini memiliki keterbatasan. Ya, sangat terbatas. Ya, memiliki banyak keterbatasan. Ya, memiliki banyak keterbatasan. Saya percaya bahwa setiap kita tahu ya, setiap kita di dalam kita beraktivitas dengan tubuh yang kita kenakan ini banyak sekali keterbatasan yang kita punya gitu ya. Meskipun ada yang lain bisa ya, tetapi saya sendiri nggak bisa ya. Saya bisa, ada orang lain yang nggak bisa. Nah seperti itu. Tetap kita memiliki banyak keterbatasan.
Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan tubuh kekuatan? Nah, untuk kekuatan ini ya secara eksplisit ya kita memang tidak bisa melihat apa yang dimaksudkan dengan kekuatan ini begitu ya, karena memang eh, Alkitab tidak memberitahukan atau memberikan keterangan selanjutnya ya, kekuatan seperti apakah yang kita punya begitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat di dalam bagian-bagian selanjutnya gitu ya, di dalam hal-hal yang sebelumnya yang sudah disampaikan tadi, bahwa di dalam kehinaan kita, di dalam segala keterbatasan kita, ya, ketika kita masih menggunakan tubuh di dalam dunia ini, ya, ketika kita dibangkitkan memiliki tubuh kemuliaan, maka kita sudah diubahkan, ya, yang tadinya kita banyak terbatas, maka kita tentunya akan berbeda begitu ya daripada yang sebelumnya. Jadi tidak capek lagi, tidak akan merasa kelelahan, tidak sakit penyakit. Nah, seperti itu ya. Itu juga boleh kita asumsikan sebagai sebagai kekuatan yang kita peroleh di dalam tubuh kemuliaan. Lalu kemudian antara tubuh alamiah dan tubuh rohani. Jadi ada dikontraskan oleh Paulus selanjutnya, yang terakhir adalah antara tubuh alamiah dan tubuh rohani. Nah, tubuh alami ini adalah sifatnya materi dan terbatas ya, seperti yang saya sudah sampaikan yang sebelumnya ya, yang disampaikan oleh Hokma. Lalu kemudian ada tubuh rohani, ya, ada tubuh rohani. Nah, ini yang seringkali bisa orang salah paham gitu ya, ketika Paulus menuliskan bahwa tubuh rohani. Nah, yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah tubuh kemuliaan, bukan sama seperti yang dipahami oleh beberapa pandangan tadi yang saya katakan sebelumnya, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya tubuh kebangkitan itu adalah tubuh jasmani secara fisik, tetapi merupakan unsur cahaya begitu ya, karena mereka menganggap bahwa tubuh spiritual. Nah, bukan seperti itu ya. Yang dimaksud dengan oleh Paulus tubuh rohani di sini, tubuh spiritual adalah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, karena konteks ini masih berbicara tentang bagaimana Paulus mengajarkan kebangkitan orang mati kepada sebagian jemaat di Korintus yang tidak percaya oleh adanya kebangkitan orang mati, karena mereka dipengaruhi oleh pengajaran filsafat Yunani pada saat itu yang mengajarkan bahwa jiwa ini terpenjara di dalam tubuh. Ya, jiwa ini terpenjara di dalam tubuh. Ya, tubuh ini sifatnya materi yang nantinya akan hancur, yang sisanya adalah jiwa atau roh. Jadi ini merupakan sebuah pandangan yang ada di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Ini kalau tidak salah merupakan pemahaman daripada Plato ya, Plato. Nah, lalu kemudian selanjutnya, kebangkitan orang mati adalah kebangkitan semua orang. Kebangkitan orang mati adalah kebangkitan semua orang. Menurut Yosefus, orang Farisi menyangkal kebangkitan dari orang durhaka. Bagi mereka, orang jahat akan musnah. Nah, jadi ternyata ya Bapak Ibu, di dalam pemahaman orang-orang Israel ya, itu terpecah-pecah berkaitan dengan doktrin kebangkitan orang mati. Kalau orang Saduki tidak percaya sama sekali tentang kebangkitan orang mati. Tetapi sebagian daripada orang Farisi ternyata tidak percaya adanya kebangkitan daripada orang-orang fasik ya, orang-orang fasik atau orang durhaka atau orang-orang yang jahat gitu ya. Bagi mereka, konsep mereka, orang-orang fasik, orang-orang durhaka nantinya mereka akan ketika mereka mati langsung musnah gitu. Tetapi sekali lagi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kebangkitan orang mati pada akhir zaman terjadi atas orang benar maupun orang durhaka. Nah, kita melihat kembali ayat-ayat yang sebelumnya yang menjadi mati ya, baik dalam perjanjian sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, jadi semua orang pasti akan dibangkitkan gitu ya, baik orang benar, orang percaya maupun orang fasik atau orang durhaka. Ya, dari Daniel 12 ayat 2 ini sangat jelas sekali ya, ayat tersebut yang membicarakan tentang kebangkitan daripada semua orang. Lalu kemudian
Ada juga ayat-ayat yang lain ya, yang membahas tentang kebangkitan ini merupakan dialami oleh semua orang, baik orang percaya, orang benar, orang durhaka, dan orang fasik. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ayat ini merupakan perkataan Paulus, ya, perkataan Paulus pada saat itu ketika dia diperhadapkan di sidang mahkamah, ya. Paulus mengatakan bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Jadi ini sangat jelas lagi, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh yang disebutkan dalam Institut Calvin, kebangkitan daging, ini merupakan kebangkitan untuk semua. Lalu kemudian satu ayat lagi, Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, jadi ayat ini juga yang mengatakan hal yang sama seperti di dalam Daniel tadi, kitab Daniel tadi, dan Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Baik orang benar dan orang fasik atau orang durhaka maka sama-sama akan dibangkitkan. Ya, tetapi nanti memang ada perbedaan gitu ya. Kebangkitan orang mati atau kebangkitan orang durhaka atau fasik untuk apa? Kebangkitan orang percaya atau orang benar untuk apa? Gitu ya. Ayat ini membedakan semuanya itu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini maka kita dapat memberikan konklusi bahwa pada waktu orang benar dibangkitkan jelas untuk mendapat berkat. Pada waktu orang benar dibangkitkan jelas untuk mendapat berkat, yakni kehidupan kekal yang semakin disempurnakan bersama dengan Allah di surga. Lalu kemudian yang kedua adalah tetapi kebangkitan orang durhaka untuk mendapatkan pemenuhan hukuman kekal yang selayaknya di neraka selama-lamanya. Jadi kata pemenuhan hukuman kekal ini juga kita bisa gunakan gitu ya ketika orang benar juga dibangkitkan, ya. Ketika orang benar dibangkitkan, orang benar mendapatkan berkat, yaitu kehidupan kekal yang semakin dipenuh, yang semakin kekal itu semakin disempurnakan, ya. Kita juga bisa menggunakan bahwa berkat kita akan semakin lengkap atau dipenuhkan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ketika kita dibangkitkan, maka ada penghakiman di sana yang tidak benar, yang tidak percaya atau orang durhaka, maka akan semakin hukumannya akan semakin lengkap, gitu ya, semakin sempurna. Tetapi kita sebagai orang yang telah percaya pada Kristus, kita akan mendapat semakin berkat kita yang kita peroleh semakin disempurnakan, gitu ya, setelah kita dibangkitkan. Sekarang kita lanjut. Waktu kebangkitan orang mati. Kapan gitu ya. Karena ini terjadi juga beberapa pandangan gitu yang tidak sedikit juga para teolog-teolog ya yang terbagi juga berkaitan dengan kapan waktu kebangkitan orang mati ya. Ini berkaitan dengan amil, premil begitu ya. Kalau posmil sudah jelas gitu ya, tetapi banyak juga yang masih pemahaman waktu kebangkitan orang mati ini sesuai dengan pemahaman pengelompokan sesuai dengan pemahaman daripada konsep premil. Nah, kita akan melihat catatan Alkitab mengenai waktu kebangkitan orang mati, ya, sehingga kita tidak bisa mencat sepihak gitu ya dan berkaitan dengan pemahaman daripada premilenialisme gitu ya. Menurut Alkitab, kebangkitan orang mati terjadi bersama dengan parousia, itu hari kedatangan Tuhan, ya, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, bagi Birkhoff, saya sangat setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Birkhoff ini. Alkitab tidak sama sekali tidak mendukung pandangan premilenialisme
yang percaya bahwa kebangkitan orang mati akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi saya sependapat dengan Birkhoff bahwa Alkitab sama sekali tidak mendukung pandangan premilenialisme yang percaya bahwa kebangkitan orang mati akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Karena itu maka tidaklah heran ya orang-orang premil ini beranggapan bahwa kebangkitan itu terjadi dua kali. Terjadi dua kali kebangkitan. Nah, karena mereka percaya bahwa ada kerajaan 1000 tahun ya, setelah melewati kerajaan 1000 tahun maka kita ada kebangkitan yang kedua kali begitu ya. Dan ini tidak sedikit juga yang percaya begitu ya, termasuk salah satu dosen saya ya di dia setiap kali mengajarkan tentang teologi perjanjian baru, wah dia menghibur diri begitu ya, nantinya kerajaan 1000 tahun itu ada, dia dibangkitkan, maka dia sangat senang sekali memimpin dengan Tuhan di surga gitu ya, di bumi gitu ya, untuk membangun kerajaan Allah gitu ya, menghibur diri begitu ya. Padahal beliau salah satu tamatan PhD-nya dari Trinity begitu ya, tapi dia memiliki pemahaman premil seperti itu. Ya, tapi itulah dunia teologi ya, tidak bisa seragam ya, banyak perbedaan di dalamnya. Tetapi saya sendiri tidak sependapat jika seperti yang dipahami oleh premilenialisme gitu ya, kebangkitan itu terjadi setelah orang mati di akhir zaman itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, mengapa demikian? Sebab setiap ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang fasik, terjadi bersamaan. Ya, ini alasannya. Ayat-ayat yang disebutkan di dalam Alkitab, bahkan yang menjadi dasar daripada orang-orang premil ini, itu menunjukkan bahwa kebangkitan itu terjadi bersamaan antara orang mati dan semua terjadi bersama antara orang percaya dan orang yang durhaka. Ya, kita dapat melihat di dalam Daniel 12 ayat 2 tadi ya, yang beberapa kali saya kutip, lalu kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 28, 29, bahkan juga dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15 seperti yang baru saya sampaikan, bagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus ya. Lalu kemudian Wahyu 20 ayat 13 sampai 15, semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang fasik itu terjadi bersamaan. Jadi tidak ada rentan waktu gitu ya. Kalau orang premil kan dia harus tunggu dulu ada kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, bahkan kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10 dengan jelas menunjukkan bahwa parousia atau hari kedatangan Tuhan di dalam ayat 10 itu ayat tersebut yang pertama sebetulnya ayat 7 itu merupakan ayat yang mengungkapkan bagaimana tentang peristiwa terjadi. Lalu kemudian ada penghakiman bagi orang durhaka di dalam ayat 8 sampai 9 dan semua ini terjadi secara bersamaan ya. Itu merupakan sangat jelas sekali dalam 2 Tesalonika ayat 1 sampai dengan ayat 17. Nah, kita bisa bandingkan dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan surga. Nah, jadi ayat-ayat ini sangat jelas sekali berbicara tentang orang percaya dibangkitkan pada hari terakhir yang juga adalah hari kedatangan Tuhan. Lalu kemudian ada kebangkitan ini tidak mendahului akhir zaman selama periode 1000 tahun. Ya, saya kembalikan ke ayat tadi. Memang ayat ini sering disalah tafsirkan oleh orang-orang premil. Mereka berpikir bahwa ketika di sana dikatakan bahwa sebab pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini kuncinya. Sesudah itu, nah, jadi yang pertama orang
maka tersediakan di surga, dan mereka yang mati dalam Kristus orang percaya itu akan lebih dahulu bangkit. Nah, lalu kemudian ya 1000 tahun disusul kemudian sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi jedanya ada satu masa begitu ya, panjang 1000 tahun. Nah, mereka mengartikan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka mereka memiliki pemahaman yang keliru berkaitan dengan ayat tersebut. Lanjut, pertimbangan atas pemahaman kebangkitan ganda ya seperti yang dipercayai, dipahami oleh orang Premil. Nah, yang pertama adalah penekanan Alkitab pada fakta kebangkitan secara umum adalah kebangkitan dari orang mati. Tonekron, bukan kebangkitan dari antara orang mati. Eknekron. Jadi ini memang mereka salah mengartikan ayat itu ya. Jadi mereka mengartikan eknekron, kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mereka berpikir bahwa kalau mereka artikan eknekron ini, ada yang dibangkitkan, ada sebagian yang belum dibangkitkan gitu. Nah, jadi timbul pemahaman Premil akhirnya. Nah, padahal fakta yang di dalam Alkitab itu ya di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ton nekron. Nah, lalu kemudian selanjutnya setiap ayat-ayat khusus yang membicarakan tentang kebangkitan tidak pernah membedakan ada dua kebangkitan yang terpisah selama 1000 tahun, tetapi hanya menyebutkan ada kebangkitan orang benar dan ada kebangkitan orang fasik. Nah, di dalam 1 Tesalonika tadi yang seolah-olah itu ada jeda, gitu ya, sangat jelas sekali itu bukan jeda waktu yang panjang gitu antara orang yang percaya berkisah lebih dahulu dibangkitkan, gitu, lalu kemudian disusul sama orang-orang yang hidup gitu ya. Jadi bukan jedanya 1000 tahun begitu, terus panjang sekali begitu ya. Memang ayat ini seolah-olah itu kita memahaminya memang secara kronologi ini seperti ada urutan-urutannya secara kronologi ya. Orang yang percaya lebih dulu langsung bangkit, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang masih tinggal di dalam dunia ini gitu ya. Nah, tetapi peristiwa ini terjadi pada saat yang sama, dalam peristiwa yang sama, yaitu peristiwa parusia atau kejadian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kejadian juga di dalam masa penghakiman bagi baik ini ayat-ayatnya ya yang menyebutkan bahwa ketika membicarakan tentang kebangkitan yang dimaksudkan itu bukan kebangkitan terpisah selama 1000 tahun, tetapi kebangkitan antara orang benar dan orang fasik. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 yang digunakan untuk mendukung pemahaman mereka bahwa ada beberapa kali kebangkitan dipahami secara keliru ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Sebab ada sekian banyak ayat Alkitab yang menyatakan peristiwa kebangkitan terjadi bersamaan pada orang percaya maupun orang fasik, bukan dipisah sampai 1000 tahun ya. Ayat-ayatnya tadi ayat-ayat yang sudah saya bahas seperti Daniel 1 ayat 22, terus kemudian di dalam Korintus gitu. Semua ayat itu sangat jelas sekali, bahkan di dalam Kisah Para Rasul juga menyatakan hal yang. Sekarang kita akan melihat signifikasi daripada doktrin kebangkitan orang mati bagi kita. Yang pertama adalah bagi saya, karena semua manusia hanyalah sementara di dalam dunia ini. Semua manusia hanyalah sementara di dalam dunia ini. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini kita tidak ada yang abadi. Ya, siapapun juga kita, baik orang percaya maupun orang benar, orang percaya maupun orang yang tidak percaya, kita di dalam dunia ini hanyalah sementara. Ya, suatu waktu kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan ya sebaik-baiknya hidup kita untuk kehidupan yang masa yang akan datang. Kehidupan kita yang kedua kali ya, setelah kita mengalami kematian. Lalu kemudian yang selanjutnya ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam dunia ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesusahan kita, apapun yang membuat kita menangis, apapun yang membuat mungkin kita susah tidur, apapun yang mungkin membuat kita kecewa, kita marah, itu hanyalah sementara di dalam dunia ini. Setelah kita akhir hidup di dalam dunia ini, bagi kita yang percaya, yang mengenakan tubuh kemuliaan, maka semuanya itu akan lenyap di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tangisan, tidak ada sakit penyakit.
Kita lagi tidak akan bergumul dengan masalah ekonomi, bahkan juga dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu kemudian yang kedua, signifikansi doktrin kebangkitan orang mati yang kedua bagi saya adalah iman kita kepada Kristus tidaklah sia-sia. Karena memang jelas sudah dibuktikan bahwa Kristus telah bangkit. Betul dia mati, tetapi dia juga bangkit. Maka kita juga percaya bahwa kita juga akan, ketika kita akan mengakhiri hidup di dalam dunia ini, kita yang percaya maka iman kita tidak akan sia-sia. Kita akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita kita akan semakin diperlengkapi ketika kita dibangkitkan di akhir zaman di surga. Berkat kita semakin terpenuhi, semakin sempurna, ya, semakin sempurna ketika kita telah dibangkitkan di akhir zaman. Lalu kemudian selanjutnya seharusnya dari doktrin kebangkitan orang mati ini semakin membuat kita taat kepada firman-Nya, ya, taat dan setia, ya, sampai kedatangan Kristus kali kedua. Karena jelas Kristus akan datang kali kedua, ya. Saat ini kita tengah berada di akhir zaman, ya, tetapi zaman belum berakhir. Maka dari itu seharusnya membuat kita taat dan setia pada Kristus, setia di dalam firman-Nya, setia melayani, setia beribadah, dan setia selanjutnya seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Baik, demikianlah materi pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan doktrin kebangkitan. Dipersilakan kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, dipersilakan untuk jika ada pertanyaan. Tuan. Ya, gimana Pak Ketua? Saya minumnya nggak apa-apa ya. 1 jam selesai. Kebangkitan sama terangkat itu sama, Tuan. Ya, itu kan proses kebangkitan. Kebangkitan sama terangkat itu sama ya? Digambarkan oleh Alkitab maka kita akan terangkat gitu ya. Tapi prosesnya kan. Jadi kalau di perjanjian lama seperti Elia sama Henok itu kan itu terangkat ya, Tuan. Itu Ya, sama aja bangkit. Gimana? Sama aja bangkit kah? Konteksnya beda. Kalau waktu itu kan mereka masih hidup, terus mereka naik ke surga. Tetapi ketika di zaman parusia, saya percaya mereka juga, ya, mereka waktu naik ke surga itu tubuh kemuliaan belum ada. Nanti di parusia kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, tubuh kemuliaan baru mereka kenakan. Ya itu aja, Tuan. Terima kasih. Saya tambahkan dikit ya. Ya, silakan, Musa. Jadi kalau untuk kebangkitan itu jelas menunjuk pada orang mati ya. Karena yang bangkit itu mesti mati. Kalau terangkat itu bicara yang hidup. Karena itu kalau di 1 Tesalonika pasal 4 kan dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu lebih dulu bangkit, baru kita yang hidup itu diubahkan dan diangkat. Jadi untuk kebangkitan jelas itu untuk orang yang sudah mati gitu ya. Karena kalau orang hidup kan tidak perlu bangkit, kan tidak mati gitu. Tapi terangkat itu memang istilah yang ditujukan untuk orang yang hidup. Baik, terima kasih, Musa. Terima kasih, Musa. Ada lagi yang lain? Tahu, mau tanya. Ya, silakan Pak Ketua. Tadi dijelaskan itu kan tubuh kemuliaan kita yang percaya ini kan maksudnya yang sama, yang sulung. Tuhan Yesus itu kan yang sulung ya, dari kebangkitan dari orang yang percaya. Nah, mau tanya kan tadi juga Contoh Jani kan sudah menjelaskan tubuh kemuliaan yang Tuhan Yesus kenakan, yang dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Ya, betul. Kira-kira apakah itu nanti juga kualitasnya yang kita dapatkan sama seperti yang Tuhan Yesus kenakan itu, contoh yang bisa menembus, tadi bilangnya menembus pintu, maksudnya tidak seperti yang sekarang ini kan. Kalau sekarang ini kan tubuh jasmani kita kan terbatas. Ya. Apakah sama? Tadi kan bilangnya Contoh Jani seperti yang tadi juga kita baca kan di ayat Alkitab, Tuhan Yesus makan. Nah, apakah nanti di surga kita juga akan bisa menikmati
makanan dan minuman. Ya, kualitas tubuh kemuliaan itu tetap sama seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi memang agak berbeda dengan konteks yang ketika penampakan Tuhan gitu ya. Nah, saat itu Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh dia loh yang telah bangkit. Maka dari itu Yesus pun ikut makan. Lalu kemudian luka-lukanya tetap masih ada. Dia membuktikan kepada mereka bahwa dialah itu yang disalib dan dialah itu yang telah bangkit. Nah, urusan nantinya ketika kita dibangkitkan, ketika kita pada di surga, bukan berarti lagi seperti saya katakan tadi bahwa kita nanti ada makan minum, enggak seperti itu. Ya, tapi kualitas kita, tubuh kita sama dengan Yesus sama. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa dia adalah buah sulung daripada kebangkitan itu sendiri. Jadi semua kita ya mengarahkan, mengacu kepada kebangkitan daripada Yesus itu sendiri. Tubuhnya, kualitas tubuhnya. Nah, seperti itulah kita nanti. Karena kan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Seperti itu. Oke, Chantal. Terima kasih penjelasannya. Chantal, Silakan. saya mau nanya. Ya, kok Kangkang ini ya. Ya, silakan kok. Nah, ini sebentar. Di Matius 27 51 sampai 53 ayat 51 sampai 53. Matius berapa Nah. kok? Matius 27, contoh. Ya. Ayat 51 sampai 53. Ya, gimana? Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota-kota kudus. Nah, ini yang saya mau tanyakan, contoh. Kalau mungkin begini ya. Kalau yang 51-nya itu kan sudah penggenapan ya, contoh ya. Iya. Maksudnya penggenapan gimana? Maksudnya itu kan sudah terjadi gitu, contoh. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah, waktu itu kan terjadi langsung. Ya. Ya. Oke, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, berarti apakah pada saat itu juga langsung terjadi kejadian ini, contoh? Dan sesudah kebangkitan Yesus, berarti kan begitu waktu Yesus bangkit, mereka pun keluar dari kubur. Apa ini harafiah atau bagaimana ini, contoh? Ya, memang ini ya. Bentar ya, saya coba lihat dulu. Ini di proses kebangkitan Tuhan ya. Jadi terjadi bersamaan dengan penggambaran kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga ya. Iya. Bentar ya. Yang 53-nya yang sebetulnya yang saya agak tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan kepada banyak orang. Saya lebih memahami ayat ini berbicara tentang penggambaran yang nantinya juga akan terjadi ketika kedatangan kebangkitan orang mati di akhir zaman. Nah, seperti di dalam konteks sekarang gitu, pembahasan kita sekarang. tapi Nah, saya kalau agak kita pahami secara literal, nah maka ayat ini akan bertabrakan, ya bagian ini akan bertabrakan dengan kebangkitan kita yang kita bahas pada saat ini gitu. Ya, silakan kok. Iya, saya agak bingung juga ini, atau makanya nggak ngerti ini. Dan sesudah kebangkitan Yesus, berarti kan setelah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit ya, contoh ya. Betul. Nah, berarti dan sesudah kebangkitan Yesus, ini bukan berarti Tuhan Yesus datang kedua kali baru mereka bangkit lagi kan? Kalau dia dilihat dari sini loh, contoh ya.
Ya, kalau lihat dari situ mungkin ini saya boleh, ya saya melihatnya bahwa secara literal seolah-olah mengatakan seperti itu, pada saat yang sama ada terjadi juga kebangkitan orang mati ya. Ya, kejadian bersamaan. Ya. Nah, mungkin ini perlu dilihat lebih jauh begitu ya. Mungkin dari rekan-rekan mau coba dulu membahasnya. Mungkin dari Musa, silakan Musa. Ya, jadi itu benar-benar terjadi. Orang-orang kudus waktu itu memang bangkit, tapi mereka bangkit bukan dengan tubuh kemuliaan, tetap bangkit dengan tubuh yang ada, dan nanti mereka mati lagi. Lalu apakah ini akan bertentangan Yesus sebagai yang sulung? Tidak, karena pengertiannya adalah kuburnya terbuka, tapi mereka bangkitnya setelah kebangkitan Yesus, dan baru mereka masuk ke Yerusalem, dan mereka hidup seperti biasa, dan nanti mereka mati lagi. Dan itu benar-benar terjadi waktu itu. Oh, jadi ini bukan harafiah, bukan nubuatan, tapi waktu itu terjadi langsung ya, Musa ya. Iya, terjadi. Yang saya pikirkan, saya nggak membayangkan bagaimana waktu orang-orang saat itu melihat itu, gitu loh, Musa. Ya, kita tidak mencatat itu, tapi yang pasti berdasarkan kebenaran yang menyeluruh, pastinya mereka tidak bangkit dengan tubuh kemuliaan. Pastinya mereka bangkit dengan tubuh yang seperti apa adanya kita, dan mereka mati lagi nanti. Kita tidak cerita lebih lanjut masalah bagaimana orang-orang kaget segala macam ya. Kita tidak catat bagian itu. Iya. Ya. Jadi itu betul-betul terjadi gitu ya saat itu ya, Musa ya. Ya, betul terjadi. Oh. Oke, Musa. Terima kasih Ya, untuk jawabannya, Musa. Ya, makasih Musa. Karena memang bagian ini saya tidak bisa menjelaskan ini. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Di chatnya ada contoh di chat. Oh, di chat. Chattingnya ya. Ada di chat. Yang pertama dari IDB ya, apa arti kebangkitan 1000 tahun? Nah, arti kebangkitan 1000 tahun ini ada jenjang masa gitu. Ada jenjang masa 1000 tahun lamanya, baru kemudian ada kebangkitan lagi. Makanya masa 1000 tahun ini ya yang dipahami oleh orang premil yang saya katakan tadi, bahwa mereka mengakui ada kebangkitan ganda begitu. Jadi ada kebangkitan setelah mengalami masa 1000 tahun, baru kemudian ada kebangkitan lagi. IDB gimana IDB? Apa bisa menjawab? Tadi saya pahamnya, saya kira tiap 1000 tahun ada kebangkitan, tiap 1000 tahun ada. Jadi gimana? Cukup sudah itu ya, bisa menjawab? Ini adalah pertanyaan lagi di chat. Oh, ini ada Cewidia. Mau tanya contoh Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya. Apakah nanti tubuh kemuliaan kita juga mempunyai bekas-bekas di tubuh kita gitu? Mungkin ya waktu kita punya luka begitu ya. Kalau kita masih tinggal mungkin kepotong gitu ya. Bagi saya sih sudah di tubuh kita sudah diubahkan ya. Sudah diubahkan ya untuk dikenal pasti seperti yang tubuh kita seperti sekarang ini dikenal, tapi kualitas tubuh kita sudah berbeda begitu ya. Soalnya kalau kita andai kata misalnya kita mati, misalnya ada yang meninggal karena bom gitu ya. Karena bom. Kita kan nggak tahu, tubuhnya kan sudah kemana-mana gitu ya. Nah, pasti ketika kita bangkit, nah kita dikenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan ya, seperti ya kita bisa dikenali ya, tapi sudah berubah begitu ya, tetap utuh seperti itu. Nah, konteks di mana Tuhan Yesus ada bekas pakunya di tangannya, itu kan konteks dia untuk membuktikan diri kepada para muridnya bahwa dialah memang yang mati di salib, yang ditombak, ya, yang dipaku. Nah, sehingga itulah yang memberikan gambaran kepada para murid untuk membuat mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit begitu. Nah, tetapi secara jelas kalau misalnya kita ya, misalnya pada saat kita kecelakaan misalnya gitu ya, kita kehilangan kaki kita, misalnya maaf kata ya,
kehilangan kaki kita misalnya. Ya saya percaya bahwa ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kaki kita pasti ada lagi. Nah, cuma memang, nah apakah nanti kita di surga ketika kita dikenakan tubuh kemuliaan, karena fisik kita seperti yang ada ini ya, ada tubuh, ada fisiknya, ada mukanya, begitu ya. Muka kita seperti apa gitu? Apakah diambil yang tua, apa yang muda, begitu, atau yang gimana gitu? Tapi saya percaya bahwa yang the best lah, yang paling bagus daripada yang kita sekarang, seperti itu. Gimana Ciwidia? Makasih Chantal. Di Debbie lagi ini di chat. Apakah saat kebangkitan tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh kita yang hidup di dunia ini? Ya seperti yang dijelaskan tadi, ya memang masih tubuh kita, tetapi perlu diingat bahwa tubuh kita yang ada dalam dunia ini yang sudah disempurnakan, yang sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Paulus di kitab Korintus, dulu yang tubuh kita yang binasa, tetapi setelah mengalami kebangkitan, jadi tubuh yang tidak binasa lagi, yang lemah menjadi yang kuat. Seperti itu. Jadi semakin sudah berubah. Gitu. Oleh karena itu maka kita di surga, ya kita kan saling kenal gitu. Kita tahu siapa kita gitu, siapa orang-orang yang percaya yang kita kenal gitu. Saya percaya seperti itu. Karena kita masih menggunakan tubuh kita. Cuma memang kualitasnya sudah berbeda. Sudah berbeda. Gimana Idebi? Ya, makasih contoh. Ini ada dari TS, bentar ya, saya turunkan dulu chattingannya. Halo Contau, jika kita ketika meninggal langsung masuk neraka atau surga, dan jika kita masuk surga harus memakai tubuh kemuliaan, dan jika kita hanya mendapatkan tubuh kemuliaan saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka poin nomor 1 dan 2 itu bukankah bertabrakan dengan poin nomor 3? Karena bisa saja kita meninggal, tapi belum pada saat hari penghakiman, dan jika kita meninggal, sudah harus masuk surga karena percaya, tapi ini tidak bisa masuk surga karena belum pakai tubuh kemuliaan, dan apakah lalu jadi kita yang sudah meninggal berada di suatu tempat yang bukan surga atau bukan neraka? Ya sepertinya ini kembali lagi ke intermediate state ya yang disampaikan oleh Musa ya beberapa waktu kemarin gitu ya. Ini diulang kembali begitu ya. Sepertinya nggak puas ini jawabannya. Saya sedikit ini. Maka poin nomor 1 dan 2 itu bukankah bertabrakan? Maksudnya poin nomor 1 dan 2 itu yang di atas ya, ketika kita meninggal langsung masuk neraka atau surga, dan jika kita masuk surga harus memakai tubuh kemuliaan, dan jika kita hanya mendapatkan tubuh kemuliaan saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka poin nomor 1 dan 2 itu bukankah bertabrakan? Nah begini, saya memahami bahwa ketika kita meninggal, kenapa kita harus menggunakan tubuh kemuliaan? Karena tubuh kita yang kita kenakan sekarang ini merupakan tubuh yang sifatnya fana. Tubuh yang sifatnya yang fana, yang telah dicemari oleh dosa. Ingat bahwa Adam dan Hawa telah berdosa, dan dosa Adam dan Hawa ya diwarisi oleh kita semua. Oleh karena itu maka tubuh kita pun juga harus mengalami penebusan Kristus. Sehingga kita harus diubahkan dengan tubuh kemuliaan, baru bisa kita berada di surga. Nah, berkaitan dengan ketika kita percaya bahwa ketika kita meninggal, masuk neraka, langsung masuk neraka atau masuk surga, memang yang ada di sana adalah jiwa kita. Tubuh kita kan belum dibangkitkan. Tunggu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, parusia, maka baru ada tubuh kebangkitan. Oleh karena itu maka Calvin mengatakan di dalam Istitio, di dalam bukunya yang ya, di dalam Istitio Calvin, dia mengatakan bahwa kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Karena pada saat kita mati sebelum parusia, maka yang ada di sana ya jiwa kita di surga.
Jadi bukan tubuh kita nanti dibangkitkan pada saat parusia. Seperti itu. Apakah bisa menjawab? Cantau ini Ida. Berarti ini mungkin bukan pertanyaan sih, pemikiran saya. Berarti itu kan tadi ceritanya yang bagus-bagus kalau kita dengar. Berarti ini kengerian kalau tubuh kita, jiwa kan sudah yang berdosa ke neraka. Kan tidak ada cerita istilah transit, tidak ada, yang meninggal langsung. Dua Ya, saya tempat, memahami surga dan neraka. Nah, oke, itu baru jiwa yang menderita di neraka kalau yang berdosa dan yang belum percaya. Nah, berarti tubuhnya itu akan dibangkitkan, lebih ngeri lagi, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa berarti. Ya, betul Cida. Bagi mereka yang tidak percaya pada Kristus. Ya, berarti 2 kali bertubi, pokoknya ya pokoknya kengerian lah yang begitu menyeramkan ya. Bukan cuma kayak kalau yang percaya kan enak dengarnya ya, aduh akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Nah, bagi yang tidak percaya sudah jiwanya di neraka, kemudian menyusul nanti dibangkitkan, tubuhnya juga akan dibinasakan yang menderita luar biasa. Ya, itulah tadi dikatakan bahwa kepenuhan hukuman kekal. Ketika bangkitan tubuh kita ketika tertangan Yesus yang kedua kali. Iya, makasih ya Cantau. Tidak. Ini ada lagi yang bertanya, ini khusus untuk Musa ya, jadi saya nggak jawab ya. Iya. Di chatting. Ini nggak usah fang-fang. Tapi sebelum ke itu, saya mau perbaiki dikit atau perjelas dikit 2 poin itu. Saya pikir kalau jadi perjelas bisa salah. Poin dari TSST, poin 1, kita ketika meninggal langsung masuk surga atau neraka. Iya, tapi apanya yang masuk? Rohnya atau jiwanya, itu mesti dicatat ya, yang penting situ. Poin 2, dan jika kita masuk surga harus memakai tubuh kemuliaan, harus, tapi kapan? Pada waktu second coming. Sebelum second coming, ya cuma rohnya di surga. Ya, jadi 2 poin ini mesti diperjelas. Poin 1, langsung masuk surga atau neraka, ya. Kalau sebelum second coming itu rohnya saja. Nomor 2, harus pakai tubuh kemuliaan, ya. Tapi setelah atau pada waktu Yesus datang kedua kali, gitu ya. Lalu untuk saya dari Lause Natalia Tio Fang Fang. Jadi yang mati langsung ke surga atau ke neraka, lalu tadi saya dijelaskan tadi melalui pertanyaan Kokangkang, itu benar-benar terjadi kebangkitan gitu ya, pada waktu kebangkitan Yesus. Lalu ditanya pada waktu peristiwa itu jiwanya di mana ya? Ya, sebelumnya gitu ya. Jadi jelas tidak bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan yang lalu-lalu. Orang kudus yang meninggal rohnya langsung ke surga. Jadi ketika dikatakan orang kudus itu bangkit, kubur terbuka dan bangkit dan masuk ke Yerusalem, ya mereka diutus Tuhan atau diizinkan Tuhan kembali ke dunia. Tapi ini bukan bicara neraka ya, karena yang kubur terbuka yang dibangkitkan itu cuma orang kudus ya, tidak sembarang orang bangkit ya. Dan orang kudus ini juga bukan semua orang kudus ya, tapi orang-orang kudus yang, kalau saya setuju, para banyak penafsir mengatakan ini orang-orang kudus yang barusan meninggal pada masa itu, sehingga ketika mereka masuk ke Yerusalem mereka dikenali lagi oleh keluarga dan tetangga mereka. Gitu. Jadi kalau pertanyaan ini, kemana jiwa mereka sebelum dibangkitkan ya di surga. Lalu setelah kubur terbuka dan bangkit, ya mereka diutus Tuhan kembali ke dunia. Pertanyaannya adalah untuk apa Tuhan mengerjakan itu? Ini ada kaitan dengan kebangkitan Kristus. Ada beberapa makna yang ingin ditekankan melalui kebangkitan orang-orang kudus yang kemudian masuk ke kota Yerusalem, gitu ya. Apa penekanannya? Misalkan bahwa dengan kebangkitan mereka itu ingin menekankan kemenangan Kristus. Ya, Kristus sudah menang. Melalui kebangkitan mereka juga ingin menekankan bahwa kita pun akan dibangkitkan seperti mereka, meskipun dengan tubuh yang lebih berkualitas, yaitu tubuh mulia. Untuk menekankan bahwa kebangkitan orang kudus ini sekali lagi membuktikan kemenangan Kristus. Dan orang-orang yang tidak melihat kebangkitan Kristus bisa melihat akan kebangkitan mereka. Jadi tetap ada kaitan, Tuhan izinkan kebangkitan orang-orang kudus terjadi waktu itu dalam tetap kaitan dengan kebangkitan Kristus. Cukup situ ya, makasih. Oke, makasih Musa. Ini ada pertanyaan lagi di chat. Contoh mau tanya, apakah orang yang Kristen yang benar dengan orang Kristen yang tidak bertobat dari dosanya begitu mati sama-sama dalam kubur akan mendengar suara Tuhan? Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Terus kemudian selanjutnya, apakah kedua
Kristen yang benar dan tidak benar bisa hidup kekal di surga? Tolong dijelaskan. Ini dari CEV ya, dan sama Ko Johan ya. Saya jawab dulu pertanyaan pertama ya. Contoh mau tanya, apakah orang yang Kristen yang benar dengan orang Kristen yang tidak bertobat dari dosanya begitu mati sama-sama dalam kubur akan mendengar suara Tuhan? Ya, sama-sama akan mendengar suara Tuhan. Baik orang-orang yang tidak percaya maupun orang benar. Dan itu merupakan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika peristiwa parusia itu akan datang, mereka mendengarkan suara Tuhan, dan setiap orang, jadi di ayat tersebut setiap orang itu bukan hanya orang yang percaya, tapi orang yang tidak percaya atau orang fasik akan mendengar suara Tuhan, dan mereka akan bangkit bersamaan dengan orang-orang percaya ketika parusia itu datang, atau hari kedatangan Tuhan itu datang, atau hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian yang kedua, apakah apakah kedua Kristen yang benar dan tidak benar bisa hidup kekal di surga? Nah, yang jelas bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya atau orang Kristen benar pasti akan ke surga, dan yang tidak benar atau yang tidak sungguh-sungguh percaya pasti ya di neraka begitu. Ya seperti itu aja ya, langsung terjawab. Yang tidak benar ya saya asumsikan yang tidak sungguh-sungguh percaya, yang tidak percaya Kristus, sama arti bahwa dia orangnya tidak percaya pada Kristus. Maka ya tempatnya bukan di surga, yang ada di surga hanyalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi yang membawa kita ke surga bukan hanya sekedar Kristen gitu ya, karena kan banyak sekarang orang mengatakan cukup menjadi label orang Kristen gitu ya, padahal mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Yang bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mereka yang tidak benar, saya asumsikan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Jika mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka tempat mereka ada di surga. Maka tempat mereka ada di neraka, mendapatkan hukuman kekal. Seperti itu. Ya gimana Cik Eva? Apakah bisa menjawab ke Johan? Halo. Oh ya, ini Cik Eva masuk. Ya, makasih Chantal. Sudah mengerti ya. Ya, Cik Eva hadir ya di kelas pembinaan. Semangat Cik Eva ya. Nanti ikut terus ya. Evi. Maaf. Dari kemarin panggil Eva terus. Evi sama Ko Johan. Ya, apakah masih ada? Contoh mau tanya dari Ko Ferdi. Silakan Ko Ferdi. Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Ya, gimana Ko Ferdi pertanyaannya di Wahyu 20 ayat 5 sampai 6? Santau, malam Ya, Santau. Ya, Jadi malam. yang bunyi ayatnya saya bacakan aja ya. Ya. Itu ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6-nya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak dapat berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi di Wahyu ditulis, kan Chantal kan tadi katanya kerajaan 1000 tahun itu bukan huruf ya. Ya, betul. Ini bagaimana ini yang di ayat 5 dan 6? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa berkaitan dengan di kitab Wahyu ini, bahwa ini janganlah dipahami sama seperti orang premil gitu ya. Orang premil memahami ayat ini secara hurufiah. Nah, jadi begitu ketika mereka melihat ayat ini dijadikan dasar oleh mereka percaya ada kebangkitan yang kedua kali setelah masa kerajaan 1000 tahun gitu. Nah, bagi saya ya, dan seperti yang disampaikan oleh juga Birkhoff, saya sependapat dengan Birkhoff bahwa ini tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi ini bukan huruf dia ya. Huruf dia. Ya, Chantal. Makasih. Ya, makasih. Ya, apakah masih ada? Ya, kalau nggak ada, saya ingin menyampaikan juga sesuatu bahwa
Kenapa saya juga sependapat dengan Muse bahwa tidak percaya ada intermediate state gitu. Kalau kita percaya bahwa ada intermediate state, mampir dulu ke dunia surga yang sementara, neraka yang sementara, karena ada yang menyampaikan seperti itu, maka bagi saya itu merupakan sebuah statement yang menimbulkan sebuah kebingungan lagi begitu. Nanti ada asumsi bahwa ada surga yang lain begitu. Ya, ada surga pertama, ada surga kedua. Surga yang pertama ya berbeda dengan surga yang kedua setelah mengalami kebangkitan tubuh atau ketika kedatangan di hari Tuhan. Ketika kita mengalami kemuliaan, kita sudah ke surga semuanya dan ke neraka semuanya. Jadi ada perbedaan surga yang pertama dan surga yang kedua gitu. Jadi akan menimbulkan asumsi-asumsi seperti itu. Baik, kalau tidak ada semua materi yang saya sampaikan ini bisa juga dilihat di dalam beberapa literatur seperti di bukunya Pengakuan Iman Westminster, lalu kemudian bisa juga lihat bukunya Louis Witkoff, Doktrin Eskatologi, lalu kemudian tulisan daripada Anthony Hoekma, Alkitab dan Akhir Zaman, lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa melihatnya di Institut Calvin, lalu kemudian bisa juga melihatnya di Paul Enns, Moody Handbook of Theology, dan juga beberapa channel YouTube GRII. Saya melihatnya ada di GRII Kebun Jeruk, dan juga YouTube-nya Pak Esra. Nah, bisa juga bisa lihat di sana, dan Pak Yakub Trihandoko. Itu aja sih dari saya. Kalau tidak ada. Ya, sebelum ditutup sedikit supaya tadi lebih jelas. Tadi berkenaan dengan pertanyaan Bu Ida. Itu tentang orang yang tidak percaya dibangkitkan, jelas tidak memakai tubuh kemuliaan. Jadi yang pakai tubuh kemuliaan itu cuma yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya dibangkitkan dengan tubuh, cuma Alkitab tidak mencatat itu tubuh kemuliaan. Nah, kita tidak tahu jenis tubuh apa yang akan dikenakan kepada orang yang tidak percaya. Tapi yang pasti untuk orang yang percaya dikenakan tubuh kebangkitan seperti tubuh Kristus. Bagi yang tidak percaya, jelas bukan tubuh kemuliaan ya. Tidak tahu jenis tubuh apa karena memang Alkitab tidak mencatatnya. Terima kasih, itu tambahan. Terima kasih. Ya, kita tutup dalam doa ya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Musa mau tanya satu lagi, boleh nggak? Contoh. Ya, silakan. Ya, agak mengganjal ini. Ya, apa-apa, silakan. Tapi pertanyaannya agak menyimpang dikit sih. Ini contoh, saya mau tanya itu, kita hidup sekarang ini di dalam masa antikristus atau bagaimana? Sedangkan kan di Alkitab ada dikatakan ada masa kesesakan yang 1620 hari itu. Masa kesesakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu. Yang 3,5 tahun itu loh. Apakah kita sekarang hidup ini sudah di zaman antikristus? Ya, kalau menurut saya sih ya, sejak kedatangan Kristus yang pertama, ya kita sudah masuk di dalam zaman antikristus. Bahkan banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa banyak penolakan terhadap Kristus sejak kedatangan Kristus yang pertama. Seperti itu memang bagi orang-orang yang memiliki pemahaman tentang kerajaan 1000 tahun, bagi mereka di zaman-zaman sekarang ini adalah bukan zaman di mana antikristus nantinya orang percaya akan mengalami kesesakan begitu. Karena bagi mereka orang percaya akan mengalami kesesakan setelah kerajaan 1000 tahun seperti itu. Nah, jadi bagi saya orang Kristen saat ini sudah sedang mengalami kesesakan dan antikristus sampai saat ini sedang tetap bekerja dan mendatangkan kesesakan bagi kita orang yang percaya. Tetapi di saat yang sama kita orang percaya dan Tuhan bahwa kerajaan Allah pun sedang dibangun di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang kita jalani seperti itu. Jadi yang 1620 hari itu bukan huruf ya juga? Ya, gimana Ko Ferdi? Itu hanya simbolis ya. Yang
3,5 tahun 42 bulan itu loh. Itu bukan yang 1620 hari itu bukan hurufiah juga. Ya, simbol-simbol semua. Itu Ya. simbol ya. Ya, yang menandai bahwa kita akan mengalami kesesakan, kita akan mengalami, oleh karena iman kita akan mengalami tekanan-tekanan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, orang yang tidak sesuai dengan kekristenan, seperti itu. Iya, contoh. Jadi istilahnya kita sekarang ini sudah masuk ke zaman antikris ya. Iya, kita ini sudah berada di zaman akhir, tapi kita zaman kan dikatakan nanti akan lebih sesak lagi gitu maksudnya terhadap orang-orang Kristen. Ya, jadi bagi saya kita sekarang ini sudah berada di zaman akhir. Kita tinggal menunggu parusia, hari kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi tidak ada lagi pembagian kerajaan 1000 tahun. Baru kita akan mengalami tambah disesak, mengalami tambah pergumulan. Seperti itu Pak Ferdi. Oke. Makasih Jantau. Untuk Ko Ferdi saya berikan satu ayat ya, itu 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi bicara antikristus itu dua macam, yaitu banyak antikristus, yaitu semua orang yang menentang Kristus, tetapi akan datang seorang antikristus. Nah, apakah kita hidup di masa antikristus? Dalam pengertian banyak antikristus ya. Tapi untuk seorang antikristus masih belum. Karena nanti ketika seorang antikristusnya muncul di dunia, maka akan terjadi satu penderitaan yang sangat hebat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu catatan Alkitab ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan ke Ferdi tadi, apakah kita sudah hidup di zaman antikristus? Dalam pengertian banyak antikristus, ya, itu karena sepanjang abad, tiap zaman ada antikristusnya. Tapi apakah kita sudah masuk ke zamannya seorang antikristus? Jawabannya belum. Itu masih nanti, dan kita tidak tahu kapan dia akan muncul. Tapi yang pasti, apakah bagaimanapun kerjanya dia mengerikan segala macam, kita tidak perlu takut, karena kitab Wahyu ditulis itu untuk memberikan kita penghiburan, kemenangan pada akhirnya menjadi bagian kita orang yang percaya. Ya. Ya. Itu ada satu ayat juga ya, Musa ya, yang dikatakan ada antikris ini sekarang masih ada yang menahan. Iya. Kalau yang menahan itu sudah diambil, maka kejahatannya itu sangat luar biasa. Iya, itu belum digenapi sampai hari ini. Ya. Karena belum muncul dia. Tapi nanti dia akan muncul ya, yang ini. Dia akan muncul seorang, memang benar-benar seorang lagi akan muncul. Kita tidak tahu siapa itu nanti. Banyak sejarah, banyak penafsiran salah. Ada yang ngomong Hitler, ada yang ngomong Nero segala macam, tapi meleset semua kan. Nah itu memang yang seorang memang belum muncul sampai sekarang. Ya. Tapi yang pasti kita ini sudah hidup di zaman antikristus ya. Dalam pengertian banyak antikristus ya, tapi di zaman seorang antikristusnya kita belum masuk situ. Aduh. Makasih Musa. Ya, makasih Cantau. Ya, Pak Ferdi. Apakah masih ada? Saya Cantau. Ya, lanjut yang Musa tadi itu ya. Ya, silakan. Berarti ini sama Musa ya. Begini. Bukankah sejak adanya iblis itu sudah merupakan antikris? Beda ya? Ini orang ya, bukan roh jahat ini. Orang, benar-benar orang yang akan muncul. Alkitab mengatakan seorang ya. Dan itu belum muncul. Ya, ini seorang. Tapi kalau bicara soal antikris itu kan sejak adanya iblis itu sudah antikris ya, Musa ya. Iya, jelas soal itu ya. Iya kan? Tapi kalau seorang ini berarti sosok yang betul-betul orang yang punya tubuh daging gitu ya, Musa. Ya namanya orang ya iyalah. Iya. Iya kan? Iya orang. Oh, oke. Ya. Makasih Musa. Ya, gimana? Apakah masih ada lagi? Tutup aja ya. Kasihan sama anggota Tesen. Mengantuk pasti mereka. Gimana? Apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Oke, ada ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dapat bersama-sama membahas tentang kebangkitan orang mati ketika hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa kiranya melalui doktrin ini boleh semakin menambah pengetahuan kami tentang Engkau, dan bahkan juga bagi kami tidak hanya sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan kami tentang Engkau berkaitan dengan kebangkitan-Mu, kebangkitan orang mati yang kedua kali. Kiranya melalui doktrin ini boleh menolong setiap kami, seperti yang kami pelajari pada malam hari ini, boleh semakin setia, semakin taat akan kebenaran firman-Mu, cinta akan kebenaran firman-Mu, dan boleh terus senantiasa semangat untuk terus melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bentar kami juga akan beristirahat. Mohon anugerah Tuhan yang boleh terus senantiasa menyertai waktu istirahat kami, sehingga besok hari kami boleh bangun tubuh yang sehat, dan kami boleh dapat melanjutkan semua aktivitas dan kegiatan kami, dan terlebih di dalam segala pelayanan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.